kami sudah pernah ngikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di STM Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk pengadaan lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prank habis itu, ditinggal gitu saja. Sampai dengan ini nggak jelas keberadaannya. Pada kesempatan ini perlu terakhir yang saya sampaikan, kota Medan adalah terkotor di seluruh Indonesia. Oke. Inilah yang kita harapkan. Waktu. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya, Pak. Pas saya masuk, kita benahi TPA-nya dari open dumping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Mohon maaf Pak Edi, harusnya bisa lihat data lah. Masa datanya dari tadi salah. Balai besar dibilang BLK. Ini harus bisa lihat data. Tensi panas Bobi versus Edi bikin panggung debat mendidih. Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi terlibat debat panas pada gelaran debat kedua Pilgub Sumatera Utara 2024 di Medan, Rabu 5 November malam. Keduanya saling sindir mengenai kebijakan. Bobi yang merupakan menantu eks-Presiden Joko Widodo itu menyindir program-program Edi dalam 5 tahun kepemimpinannya. Edi juga menyindir Bobi soal dugaan keterlibatan di proyek tambang. Berikut beberapa poin debat panas Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi di debat Pilgub Sumut. Blok Medan. Edi bertanya ke Bobi soal pengelolaan tambang di Sumatera Utara yang selama ini dianggap telah merusak hutan hingga sungai. Bobi pun menjawab dengan sindiran banyak tambang ilegal yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov. Mungkin banyak juga tambang ilegal di Sumut dan dibiarkan, sama Provinsi Sumut. Ini yang saya ketahui, ya ucap Bobi. Edi merespons pernyataan itu dengan menyindir balik Bobi. Dia mengungkit istilah Blok Medan yang sempat viral di sidang kasus korupsi. Istilah itu merujuk pada keterlibatan Bobi dalam pertambangan. Ini jadi isu nasional. Isu internasional. Saya ingin diklarifikasi sehingga rakyat Sumut tahu semuanya. Saya tak mau menuduh. Karena saya mendengar itu dari pengadilan, ujar Edi. Bobi menjawab dengan nada meninggi. Dia menyarankan Edi melapor ke penegak hukum, jangan cuma di media, Bapak bawa ke ranah debat. Halaman kantor gubernur 2 miliar rupiah. Bobi menyindir kebijakan Edi membenahi halaman kantor gubernur dengan anggaran 2 miliar rupiah. Padahal, ia melihat banyak jalanan di Sumut yang rusak. Mohon izin, saya baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar rupiah, Bapak keluarkan. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada. Enggak mau, ujar Bobi. Edi menyerang balik Bobi dengan menagih tanggung jawab. Dia berkata kota Medan yang dipimpin Bobi juga masih perlu banyak perbaikan jalan. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan, ucap Edi. Balai Latihan Kerja. Bobi dan Edi adu mulut soal Balai Latihan Kerja, BLK. Bobi memulainya dengan mengkritik BLK di Sumut minim saat penciptaan lapangan kerja diperlukan. Tapi tak ada BLK yang dari Provinsi Sumatera Utara. Minimal tambahlah 1. Jangan 1, fasilitas di dalamnya pun tak diperbaiki, ujar Bobi. Edi membantah pernyataan itu. Dia mengatakan Sumut memiliki 17 BLK. Ia pun menyindir balik Bobi. Mohon ini dipahami, kalau hanya bicara-bicara ya saya maklum. Kan wali kota. Jadi ya baru tahu. Itu harus benar-benar berbicara gunakan, sehingga rakyat mendengar, kata Edi. Bobi menjawab lagi, setahu kami memang BLK baru ada di Siantar. Kalau boleh 17 tadi disebutin. Minimal 3 lagi yang ada, 17 tadi. Tapi di Medan bukan ya Pak? Itu balai besar. Bobi Edi saling serang.
Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi, kedua calon gubernur Sumatera Utara saling menyerang dalam debat Pilkada Gubernur Sumatera Utara kedua. Bobi mempertanyakan kebijakan pengaspalan di jalan depan rumah dinas Edi, adapun Edi menyinggung tambang Blok Medan. Debat publik kedua Pilkada Sumatera Utara diselenggarakan Rabu, 6 November 2024, malam di Hotel Santika Premier Diandra Medan. Bobi Afif Nasution Surya mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi, kemudian disusul pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri. Dalam debat ini, keduanya saling menyerang. Calon gubernur nomor urut 1 Muhammad Bobi Afif Nasution singgung calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi soal anggaran besar untuk aspal jalan rumah dinas. Bobi pun menyentil Edi soal hilangnya batu sekaligus proyek pembangunan tol dalam kota Medan. Soal infrastruktur ini jadi perhatian, sebenarnya, seberapa penting mengaspal jalan rumah dinas, gubernur, sebesar 2 miliar rupiah dibandingkan membangun akses pariwisata kita, diungkap Bobi kepada Edi dalam debat kedua Pilkada Sumut 2024 di Medan, Rabu, 6 November 2024. Bobi seolah tidak mau kalah dengan aksi agresif Edi yang mengungkit isu perizinan tambang Blok Medan di Maluku Utara dalam kesempatan bertanya sebelumnya. Untuk itu, saat memperoleh kesempatan bertanya soal isu peningkatan potensi wisata, Bobi gantian coba menyerang balik Edi. Menurut Bobi, potensi wisata Sumut sangat luar biasa, antara lain ada Danau Toba, Brastagi, dan Kepulauan Nias. Akan tetapi, semua potensi itu dinilai belum banyak mendapatkan sentuhan, bahkan tidak ada sentuhan sama sekali dari pemerintah daerah. Sebagai contoh, kegiatan wisata di Sumut justru lebih banyak diselenggarakan oleh pemerintah pusat, seperti di Toba dan Nias. Secara umum, lanjut Bobi, potensi wisata Sumut belum berkembang optimal karena permasalahan akses infrastruktur yang masih sangat tidak mumpuni. Bobi pun mengingatkan hambatan pariwisata perkotaan di Medan yang terhambat oleh isu kemacetan. Permasalahan itu sempat mendapatkan angin segar saat Edi yang menjabat Gubernur Sumut 2018 hingga 2023 meletakkan batu pertama pembangunan tol dalam kota Medan pada awal 2020 yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan tersebut. Nyatanya, kata Bobi, proyek itu tidak ada kelanjutannya. Hal itu disinyalir karena tidak ada keseriusan dari Pemprov Sumut untuk mengembangkan pariwisatanya. Kami ingat, Pak Edi pernah meletakkan batu pertama pembangunan tol dalam kota Medan. Saya cari tahulah di mana batu yang Bapak letakkan itu. Tidak ada, tolnya juga tak ada, ujar Bobi yang merupakan wali kota Medan petahana. Menanggapi semua tudingan itu, Edi berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang selama kepemimpinannya memberikan status super prioritas untuk pembangunan wisata Danau Toba. Pihaknya juga siap menjalankan amanah meneruskan program tersebut. Kendati demikian, Edi menegaskan, membangun pariwisata tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Itu butuh proses panjang, seperti Bali yang sudah menjalani proses bertahun-tahun hingga pariwisatanya dikenal seperti sekarang, itu turnya. Mengungkit batu dan aspal. Karena pertanyaannya dirasa belum dijawab, Bobi kembali mengungkit soal batu tol dalam kota Medan dan aspal jalan rumah dinas Gubernur Sumut. Bobi pun menekankan, selama 5 tahun menjabat, banyak janji untuk mengembangkan kabupaten kota tidak ditepati. Janji menyelesaikan permasalahan banjir di Medan misalnya. Edi dinilai pernah berjanji masalah itu akan selesai pada 2022. Faktanya, hingga kini, masalah itu belum teratasi. Edi dianggap tidak melibatkan pemerintah kabupaten kota dalam penyelesaian masalah yang ada. Dalam penanganan sungai contohnya, kami, Pemkot Medan, ditinggal terus. Kami tidak pernah diajak. Pemprov seolah enggan melibatkan kami. Tetapi, intinya, kira-kira batu pertama tol dalam kota Medan itu sekarang kemana, Pak? Dan, kenapa Bapak lebih memilih mengaspal jalan rumah dinas dibandingkan membangun wisata, seperti di Nias, sentil Bobi. Kali ini, Edi merespons pernyataan itu dengan tegas. Terkait batu, pembangunan proyek itu memang tidak tuntas. Pasalnya, anggaran yang ada dialihfungsikan untuk kegiatan lain, meliputi membayar utang dan penanganan pandemi COVID-19 sepanjang 2020 hingga 2023.
Secara tersirat Edi meminta Bobi berterima kasih karena penanganan pandemi COVID-19 di Medan turut ditangani oleh Pemprov Sumut. Makanya, pekerjaan-pekerjaan itu harus dituntaskan di periode selanjutnya. Pilih kami akan tunaikan semuanya. Jangan pilih yang masih memperkirakan, semoga paham, ujar Edi. Sebelumnya, Edi mempertanyakan perizinan tambang yang dilarang diekspor di Maluku Utara. Dirinya menyayangkan bahwa permasalahan tambang di Maluku Utara turut menyeret nama Medan. Namun, Bobi hanya menjawab mempersilakan agar dilaporkan ke ranah hukum kalau memang ada pelanggaran. Bobi tidak ingin isu terkait hanya diterima dari membaca berita media dan dibawa ke ranah debat. Secara keseluruhan, debat publik kedua Pilkada Sumatera Utara ini berlangsung lancar. Kedua pasangan calon berdebat dalam tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Soal bus listrik. Calon Gubernur Sumatera Utara dari nomor urut 1, Bobi Nasution, menyindir calon Gubernur nomor urut 2, Edi Rahmayadi, terkait pernyataannya mengenai bus listrik. Sindiran tersebut disampaikan Bobi dalam debat kedua yang berlangsung di Hotel Santika Diandra, Kota Medan, pada Rabu, 6 November 2024. Awalnya, Bobi Nasution memamerkan keberhasilannya meluncurkan program bus listrik. Edi pun menjawab pernyataan Bobi. Kata dia, setiap program harus tepat sasaran. Mobil Bobi Nasution dilempari batu usai debat lawan Edi di Sumut. Mobil calon Gubernur Sumatera Utara, Sumut, nomor urut 1, Bobi Nasution dilempari sekelompok orang usai mengikuti debat kedua Pilgub Sumut 2024 melawan Edi Rahmayadi di Hotel Santika Medan pada Rabu, 6 November 2024, malam. Dalam rekaman video yang beredar, mobil berwarna hitam yang ditumpangi Bobi Nasution tampak meninggalkan Hotel Santika Medan yang menjadi lokasi debat kedua Pilgub Sumut. Mobil tersebut dikawal mobil patwal polisi. Kemudian, sekelompok orang di Jalan Kapten Maulana Lubis tiba-tiba melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution tersebut. Petugas kepolisian langsung menghalau dan menenangkan massa. Setelah itu, rombongan mobil tersebut berhasil meninggalkan lokasi. Ketua Tim Pemenangan Paslon Bobi Surya, Hinca Panjaitan membenarkan insiden pelemparan tersebut. Dia mengaku pelemparan batu itu mengenai mobil yang ditumpangi Bobi Nasution. Jadi memang setelah selesai kan kami Paslon Bobi Surya diatur KPU pulang. Yang pertama pulang kan pendukung Paslon 02 Pak Edi Hasan. Setelah mereka pulang kira-kira 20 menit, kami pulanglah pelan-pelan keluar, kata Hinca kepada cnnindonesia.com, Kamis 7 November. Namun begitu, Hinca tak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan ke mobil Bobi Nasution. Insiden pelemparan itu juga disaksikan banyak orang. Sebab saat itu kondisi jalanan tersebut padat. Memang pas keluar dari hotel, itu benar itu mobil Pak Bobi dilempar orang tak dikenal. Terdengar juga teriakan tangkap-tangkap. Selain disaksikan banyak orang, teman-teman kepolisian juga jaga. Suaranya juga terdengar cepat sekali, tapi memang polisi sigap mengatur dan mempersilakan kami keluar, terangnya. Setelah insiden pelemparan batu tersebut, Hinca sempat menyampaikan kepada Kapolrestabes Medan untuk mencari tahu pelaku pelemparan. Jadi pas malam itu saya sendiri bersama tim meminta Kapolrestabes Medan untuk mengawal sampai tuntas karena padat kali memang lokasi debat. Kami minta diurai dan saya sampaikan Pak Gideon ada pelemparan ke mobil Pak Bobi. Kami mohon ini dicari tahu supaya pesta demokrasi ini berjalan damai, pungkasnya. Debat kedua Pilgub Sumut berjalan tak kondusif. Para pendukung dari pasangan calon Bobi Surya dan pendukung pasangan calon Edi Hasan terlibat saling sindir sejak awal debat hingga berakhir. Bahkan moderator sempat kewalahan untuk menenangkan para pendukung yang berada di dalam ruangan debat. Tak hanya itu, kedua pasangan calon juga terlibat saling sindir saat menyampaikan paparan dan pertanyaan. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Like, subscribe, komen dan share. Bantu kami kembangkan channel ini.